Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Jeneti, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota DPRD Bulukumba mengamuk di kantor desa Sapanang, Kecamatan Kajang. Jelang kenaikan harga Pertalite dan solar, antrian panjang kendaraan tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Kota Parepare. Diwarnai protes pengosongan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, ricuh. Kita ke informasi yang pertama, seorang anggota DPRD Bulukumba mengamuk di kantor desa Sapanang, Kecamatan Kajang. Wakil rakyat ini diduga mengamuk lantaran pemilihan kepala desa yang diikuti anaknya. Inilah rekaman video saat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bulukumba mengamuk dalam rapat di kantor desa Sapanang, Kecamatan Kajang. Anggota legislatif ini bernama Udin Hamzah diduga ngamuk terkait pemilihan kepala desa yang diikuti anaknya. Rencananya dalam rapat dibahas pembentukan panitia pemilihan kepala desa Sapanang. Rapat itu juga dihadiri Udin Hamzah guna mendukung anaknya yang maju menjadi kepala desa Sapanang. Menanggapi aksinya yang viral di media sosial, Udin Hamzah membantah mengamuk di kantor desa Sapanang. Anggota dewan ini mengaku hanya meminta semua pihak duduk dan berdiskusi. Kehadirannya sebagai tokoh masyarakat sekaligus wakil rakyat yang berdomisili di Sapanang. Sempat ada perdebatan atau apa, Kak? Berdebat biasa namanya, ya. Banyak masukan-masukan toh. Itu yang viral, Pak, ada yang menulis bahwa karena katanya anak Bapak masuk salah satu calon. Bagaimana itu, Pak? Itu belum tentu, kita lihat dulu. Kan belum ada calon. Belum. Pendaftarannya itu belum ada tahapannya. Tapi memang ada niat anak Bapak masuk di situ. Nah, kita lihat dulu masyarakat karena yang begini tidak boleh juga gegabah. Kemudian kan yang begitu dibuka seluas-luasnya. Siapa mau masuk silahkan. Sepanjang dia bersyarat, itu saya tidak ada masalah. Itu rapat apa, Pak? PPKD, pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Bapak hadir di situ sebagai anggota dewan atau apa, Pak? Sebagai masyarakat. Jadi begini, saya hadir pun bukan mulai dari awal, bukan. Sudah hampir selesai. Tapi tidak ada yang saya cuma sarankan. Kalian harus dalam rangka pemilihan ini cuma dasarnya adalah undang-undang dengan perda pemilihan kepala desa dan Peru. Jangan keluar dari situ. Insya Allah kalau tidak keluar dari situ baik-baik saja. Hingga kini situasi di kantor desa Sapanang telah kondusif. Panitia pelaksana pemilihan kepala desa Sapanang juga sudah dibentuk berdasarkan peraturan daerah pemilihan kepala desa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Kota Makassar resah dengan 3 video viral kejahatan jalanan. Dalam sepekan terakhir, 3 kejahatan berhasil direkam warga hingga viral di media sosial. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Rekaman ini salah satu video kejahatan yang viral di media sosial dari salah satu rumah warga pada 26 Agustus 2022. Dalam rekaman CCTV tampak seorang pengendara wanita dirampas ponselnya oleh seorang pemuda di kompleks perumahan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Korban berupaya mengejar dan berteriak minta tolong, namun tidak berdaya. Warga juga terlambat menghalau pelaku yang berhasil memacu motornya keluar dari kompleks. Korban pun melaporkan perampasan ke Polsek Panakukang. Itu yang kita lihat, dia lagi pura-pura bertanya si pelaku atau bagaimana nih? Kayaknya dia pura-pura bertanya karena dari CCTV itu cewek kayak menunjuk jalan. Pas sudah menunjuk jalan begitu, langsung diambil HP-nya. Lalu korbannya dan pelaku lari ke arah mana? Korbannya langsung ke arah Anggrek 1, arah sana langsung. Berteriak ini, sempat berteriak korbannya enggak? Enggak tahu kalau berteriak tundanya, cuma sempat kayaknya pegang itu pelakunya, sempat mau ngambil kembali HP-nya. Tapi saat situasi itu, saat kejadian itu sekiranya pukul berapa? Apakah sepi atau bagaimana? Lagi sepi ya, lumayan sepi lah, sekitar jam-jam 4 lewat. Video viral kedua terjadi pada 29 Agustus 2022. Video kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Panakukang menunjukkan sejumlah pemuda menganiaya seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Penganiayaan terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani. Para pemuda memukul dan menendang korban hingga tengah jalan.
Akibatnya korban ditabrak kawanan remaja yang sedang atraksi motor. Kejadian ini viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Video viral ketiga terjadi pada 27 Agustus 2022. Kejahatan terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani. Polisi yang menggelar patroli memergoki dua remaja menguji nyali di jalanan dengan atraksi berbahaya menggunakan motor. Aksi ini mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kedua pelaku berhasil ditangkap polisi. Hingga kini aparat Polsek Panakukang belum bisa memberikan keterangan terkait 3 video viral aksi kriminalitas jalanan di wilayahnya. Polisi masih melakukan penyelidikan sekaligus pengejaran pelaku yang terekam video warga hingga viral di media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi kenaikan harga telur ayam. Selama 2 bulan terakhir, harga telur ayam meningkat drastis di pasar tradisional Kabupaten Bulukumba. Konsumen pun terpaksa mengurangi pembelian telur. Kenaikan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Bulukumba tidak terbendung. Salah satunya di Pasar Sentral, harga telur ayam menembus Rp60.000 setiap satu rak berisi 30 butir. Sedangkan satu butir telur ayam dijual Rp3.000. Para pedagang pun mengeluhkan harga telur yang terus naik setiap pekan dalam 2 bulan terakhir. Akibatnya, konsumen terpaksa mengurangi pembelian telur. Banyak di antara beberapa yang datang ini di sini, banyak yang bertanya kenapa Pak mahal sekali. Dan dalam beberapa langganan saya juga yang sering saya bawakan, saya antarkan, mereka juga mengeluh kenapa mahal sekali. Saya bilang ini faktornya mungkin karena pasokan yang kurang, stok yang kurang, sementara permintaan tinggi. Khususnya permintaan dari luar daerah juga, bukan cuma permintaan lokal, bukan cuma serapan lokal. Selain pasokan yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan, peningkatan harga telur diduga turut dipicu kehadiran program penyaluran bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Menanggapi kenaikan harga telur ayam, Presiden Joko Widodo memastikan harga telur ayam akan kembali normal dalam 2 pekan mendatang. Demikian disampaikan Jokowi saat mengunjungi pasar Cicahem, Bandung, Jawa Barat pada akhir pekan kemarin. Pertama karena memang pakan ternak yang naik, yang kedua ini fluktuasi biasa. Nanti ini 2 minggu ini akan, insya Allah akan turun. Katanya gara-gara BNPT Pak? Gimana? Gara-gara BPNT Pak? Ya ada juga demand permintaan yang dibagikan kepada masyarakat kan juga sama saja, muternya juga ke masyarakat. Ya.